Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinatu fi qulubil mu'minina liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Cenki semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu tema, yaitu peran orang tua dalam menghormati guru. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan sampai dengan hari ke-15 di bulan suci Ramadan ini, dan juga kita masih diberikan berbagai nikmat berupa kesehatan dan juga nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi sauri tauladan untuk kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, dan semoga sampai kepada kita sebagai umat akhir zaman. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tugas dan tanggung jawab pendidikan hakikatnya ada pada orang tua. Tapi pada kenyataannya, orang tua memberikan sebagian amanahnya kepada guru di sekolah untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Karena keterbatasan waktu dan juga karena bisa jadi karena keterbatasan ilmu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada saat kita menitipkan anak-anak kita ke sekolah, tentunya ada beberapa hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita mendapatkan ilmu yang berkah dan juga manfaat di kemudian hari. Yang pertama yang harus kita ajarkan adalah adab sebelum ilmu. Nah, apakah peran dan juga tugas dari ibu dan ayah di rumah untuk bisa memberikan pengajaran dan juga teladan kepada anak-anak kita, sehingga mereka mempunyai akhlak dan juga adab yang baik terhadap gurunya. Yang pertama adalah, sebagai seorang tua kita harus mengajarkan bagaimana adab dan juga perilaku yang baik terhadap guru. Sehingga di sisi lain, pada saat anak-anak kita mendapatkan ilmu, maka mereka juga mempunyai adab yang baik terhadap guru dan juga terhadap orang tua di sekolah. Yang kedua adalah kita harus menjadi tauladan. Sebagai orang tua, kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita, sehingga mereka meniru dan juga melihat bagaimana kita berperilaku dan juga kita berbicara terhadap guru-gurunya. Nah, itu akan menjadi perhatian mereka. Pada saat kita berbicara baik dan juga berbicara hormat, insya Allah anak-anak kita juga akan memberikan hal yang sama, memberikan rasa hormat terhadap guru-gurunya. Yang selanjutnya adalah kita juga harus bisa mendukung guru dan juga segala aturan-aturan yang sekolah ataupun
guru berikan, kaitannya seperti kedisiplinan ataupun bagaimana pengaturan dalam hal pengajaran dan juga pendidikan di kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah orang tua harus juga bisa memberikan contoh dan juga bisa memberikan doa kepada gurunya sehingga akan menjadikan ilmu yang diberikan itu berkah dan juga insya Allah manfaat di kemudian hari dan juga sampai mungkin akhir atau ajal menjemput kita. Ada satu kisah yang ingin disampaikan bagaimana adab dan juga pengajaran akhlak yang dicontohkan oleh ulama-ulama dulu pada saat belajar atau menimba ilmu. Karena luar biasanya sebetulnya Allah sudah memberikan gambaran bahwa bagaimana orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Hal ini seperti di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, yaitu laisa minna man lam yarham sogirona wa yuwakkir kabirona wa ya'rif li'alimina haqqahu. Kata Rasul, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda di antara kami, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui hak ulama ataupun guru. Nah, di sini hak seorang guru adalah dihormati dan juga diperhatikan dan diperlakukan secara wajar. Nah, ini salah satu gambaran bahwa memang Allah dan Rasul sudah mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap guru ataupun ulama, sehingga harus diperhatikan dari sisi adab. Nah, ini ada sebuah kisah tentang seorang yang bernama Malik bin Anas. Ayah bunda yang dirahmati Allah, bayangkan di Madinah lebih dari 300 tahun yang lalu. Di kota ini hidup seorang anak kecil, bukan dari lingkungan ataupun orang-orang yang berada, dan juga bukan dari seorang anak bangsawan, tapi dia adalah anak seseorang yang sederhana. Namun beliau memiliki seorang ibu yang luar biasa. Ayah bunda rahimakumullah, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang punya keinginan untuk belajar dan juga menuntut ilmu. Bayangkan di Madinah sekitar 1300 tahun yang lalu. Di kota ini hidup seorang anak kecil, bukan dari kalangan orang kaya, bukan juga dari kalangan bangsawan, dan bukan dari kalangan pejabat.
Tetapi dia mempunyai seorang ibu yang luar biasa. Karena dia memahami satu hal, yaitu jika ingin anak mulia, maka tanamkanlah adab sebelum ilmu. Suatu hari anak ini berkata, "Wahai ibu, aku ingin belajar hadis." Ibunya tidak langsung berkata, "Pergilah nak untuk belajar." Tapi yang pertama dilakukan adalah ibu ini pergi mencarikan pakaian terbaik. Kemudian memakaikan pakaian tersebut dan juga memakaikan sorban. Selanjutnya ibu ini memberikan minyak wangi dan juga merapihkan rambut dari anak ini. Kemudian ibu ini berkata, "Ya anakku, pergilah ke Robi'ah, pelajari adabnya sebelum ilmunya." Ayah bunda, kalimat ini sederhana tapi mengguncang sejarah Islam. Dia tidak berkata pelajarilah ilmunya atau hafalkanlah, tapi yang pertama adalah pelajari adabnya. Anak ini pun pergi ke majelis ilmu, kemudian dia duduk dengan tenang, tidak bersandar dan juga tidak berkata sembarangan. Dia berusaha untuk tidak mengangkat suaranya. Dia mengamati bagaimana gurunya berbicara, bagaimana gurunya menyampaikan ilmu, kemudian bagaimana gurunya melihat dan juga menyampaikan adab dalam hal memberikan ilmu. Hal tersebut tentunya menjadi pelajaran yang berharga bagi si anak kecil itu, karena dia berusaha untuk mempelajari enggak sekedar ilmunya, tetapi cara dan juga adab seorang guru. Nah, anak kecil ini kelak menjadi seorang imam yang kita kenal sebagai Imam Malik bin Anas, seorang imam madhab. Ketika Imam Malik dewasa, majelis ilmunya menjadi luar biasa. Jika beliau hendak mengajar hadis, beliau mandi dulu, kemudian memakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi, duduk dengan penuh kewibawaan. Dia tidak ingin pamer, tetapi beliau berkata, "Aku sedang memuliakan hadis Rasulullah." Suatu hari, pada saat beliau sedang membacakan sebuah hadis, seekor kalajengking mendekat kemudian menggigit kakinya. Kakinya digigit enggak cuma satu kali, tapi berkali-kali. Beliau tetap diam. Wajahnya pucat dan juga keringatnya keluar. Tapi lisannya tetap membaca hadis Nabi. Setelah selesai majelis, kemudian murid-muridnya bertanya, "Wahai imam, kenapa engkau tidak berhenti pada saat engkau digigit kalajengking?" Kemudian apa kira-kira yang beliau katakan? Kemudian beliau berkata, "Aku malu pada saat harus memutus hadis Rasulullah." Luar biasa. Inilah adab yang ditanam oleh seorang ibu puluhan tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat
Imam Malik tidak lahir dari sekolah hebat, tapi ia lahir dari rumah yang mengajarkan dan juga memahami adab. Ibunya tidak hanya sekedar menyuruh untuk belajar, tetapi ibunya juga mengajarkan bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya menghormati seorang guru, dan juga bagaimana cara memuliakan ilmu. Hari ini kita bisa bertanya, mengapa anak-anak kita sulit untuk hormat kepada guru? Bisa jadi mungkin bukan sekolahnya yang salah, bisa jadi kita yang mungkin kurang untuk mengajarkan adab ke anak-anak kita. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.